membaca bersama-sama. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anissa Kusumawardhani. Nadira. Alhamdulillah semuanya berangkat nggih? Oke. Selanjutnya video dulu. Apakah tadi malam anak-anak sudah belajar? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, besok yang belum belajar diusahakan belajar terlebih dahulu, nggih. Yang sudah belajar hebat, terus tingkatkan. Sekarang sebelum guru akan menyampaikan tujuan dan kompetensi dasar pada hari ini, guru mau tanya, siapa yang masih ingat tentang pelajaran pada minggu lalu? Angkat tangan. Oke, apa tentang apa Mbak Era kemarin? Tentang puasa Ramadan. Iya, tentang puasa Ramadan, betul. Sekarang coba itu tentang pelajaran di minggu lalu. Sekarang kalian perhatikan tayangan PowerPoint yang sudah disediakan di sini. Kompetensi dasarnya yaitu tentang pengetahuan memahami hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia, dan keterampilannya menunjukkan hikmah puasa Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. Tujuannya belajar pada hari ini yaitu yang pertama, menjalankan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi yaitu memahami hukum Islam. Oke, sekarang dibuka buku paketnya mengenai kebaikan yang harus diperbanyak di bulan Ramadan. Di halaman berapa ya? Yang pertama, setiap muslim itu pasti menantikan bulan Ramadan. Nggih napa mboten? Karena apa Bu kok menantikan? Karena ada yang tahu nggak alasannya? Tidak, alasannya karena di bulan Ramadan itu pasti banyak sekali amalan-amalan yang harus diperbanyak yang akan mendapatkan pahala. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak lagi melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Beliau memperbanyak sedekah, berbuat baik, membaca Al-Quran, sholat, zikir dan iktikaf. Nah, itu gambaran yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, sholat tarawih. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat tarawih dikenal dengan qiyamul Ramadan, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan pada malam bulan Ramadan setelah sholat Isya sampai menjelang fajar. Hukumnya sunnah muakkad, yang artinya sunnah yang dikuatkan. Sholat tarawih boleh dikerjakan secara berjamaah maupun sendiri atau munfarid. Kalau kalian biasanya mengerjakan sholat tarawih itu berapa rakaat? Berapa? 23 dengan witir. Nah, ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan 23 bersama witir, tapi ada juga yang 8 rakaat. Ini berapapun jumlah rakaat yang kalian kerjakan itu insya Allah sah. Yang penting dilakukan dengan khusyuk dan tumaninah. Itu kebaikan yang pertama. Apa tadi kebaikan yang pertama di bulan Ramadan? Ya, sholat tarawih. Cara mengerjakannya nih. Waktu pelaksanaan sholat tarawih itu kapan toh? Sehabis sholat Isya pada bulan Ramadan. Sholat tarawih boleh dilaksanakan dengan setiap 4 rakaat atau 1 kali salam, atau setiap 2 rakaat 1 kali salam. Apa niat sholat tarawih? Usolli sunnat tarawih raka'ataini mustaqbilat qiblatil itu tadi niatnya sholat tarawih. Sholat tarawih itu bacaannya itu hampir sama dengan sholat fardu, sholat wajib yang kita kerjakan. Kalau sholat tarawih itu juga sama, hanya yang membedakan hanya waktunya. Kalau sholat tarawih kan habis Isya tapi di bulan Ramadan.
dari tadarus Al-Quran? Yang tahu tidak maknanya? Jadi yang tahu? Tadarus Al-Quran itu maksudnya gini, kalian kalau bulan puasa Ramadan biasanya habis sholat tarawih itu di masjid atau di musola ada yang membaca Al-Quran bersama-sama tidak di lingkungan kalian? Nah, ada. Di lingkungan kalian pasti ada yang membaca Al-Quran satu terus disimak, gitu. Nah, itu yang namanya dengan tadarus Al-Quran. Jadi yang satu membaca, yang lain menyimak. Nanti ketika salah satu yang membaca itu ada yang keliru, nanti diingatkan dengan yang lain. Itu namanya tadarus Al-Quran. Tapi tadarus Al-Quran bukan hanya dilaksanakan di masjid, boleh di rumah, boleh bersama dengan keluarga. Itu ya. Kemudian ada membaca Al-Quran. Nah, kalau ada tadarus Al-Quran kan juga ada adabnya. Yang pertama harus khusyuk, yang kedua harus berwudu dulu, yang ketiga harus menutup aurat, yang keempat harus menghadap kiblat, dan yang kelima di tempat yang bersih dan suci. Sekarang iktikaf. Iktikaf. Biasanya kalian melaksanakan iktikaf pada hari keberapa puasa Ramadan? 10 hari terakhir, pintar. Iktikaf itu artinya berdiam diri di dalam masjid dalam keadaan tidak berhadas besar. Dalam artian tidak tadi ya, haid. Kemudian sambil berzikir dan mengerjakan amal sholat lainnya. Jadi iktikaf itu dilaksanakan pada 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan. Hukum iktikaf yaitu sunnah dalam setiap waktu, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Oke, sudah selesai materinya. Sekarang guru akan mengevaluasi pelajaran pada hari. Sekarang guru akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok ini. Pertama, kelompok 1 Anissa, Era, dan Anugrah. Kelompok 2 Faisal, Imelda, dan Isabel. Kelompok 3 Bulan, Rama, Raka, dan Tasya. Silakan bergabung menjadi satu kelompok. Untuk mengambil lembar kerjanya ke depan. Ayo, siapa bebas? 1 lagi. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 1. Kelompok itu sudah Bu Guru beri lembar kerja diskusi. Di sini Bu Guru menginginkan kalian menceritakan pengalaman kalian di bulan Ramadan dalam memperbanyak kebaikan. Silahkan kalian tulis di sini. Ditulis masing-masing kelompok. Kalau anggotanya 3 ditulis 3, kalau anggotanya 4 tulis 4. Udah. Kalau udah maju ke depan. Yuk. Kelompok berapa ini? Kelompok 3-nya. Yuk, kelompok 3 udah selesai. Pintar. Silakan maju ke depan. Ayo, enggak apa-apa, enggak usah malu sama temannya sendiri, sama temannya sendiri. Ya, yang lain boleh melihat dulu cerita atau pengalaman dari temannya. Salam dulu, perkenalan kelompok berapa, dan menyampaikan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menpresentasikan tentang kebaikan di bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, saya pergi ke masjid untuk melakukan tadarus Al-Quran. Saya membaca Al-Quran yang disimak oleh rekan-rekan saya. Itu contoh kebaikan dalam bulan Ramadan dalam hal apa tadi? Tadarus Al-Quran. Terus kalian melaksanakan iktikaf juga tidak pada bulan Ramadan? Ya, itu juga salah satu kebaikan di bulan Ramadan. Jadi tidak hanya tadarus Al-Quran. Kemudian ada cerita lagi kan? Ada satu. Oke, ya udah.
apa-apa. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke. Demikian yang dapat kami presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali ya, guys. Guru akan memberikan tugas mandiri. Ya. Ada tugas mandiri. Silakan nanti diberi nama masing-masing. Jangan lupa dikasih nomor absennya juga ya, biar membuat mudah. Oke, alhamdulillah sudah dikumpulkan. Ada yang belum, silakan dilanjutkan di rumah. Besok pagi Bu Guru tunggu di kantor ya Mas ya. Bukan ke kantor ya. Oke, selanjutnya pelajaran tentang kebaikan di bulan Ramadan sudah selesai. Pada minggu yang akan datang kita akan belajar tentang hikmahnya, hikmah puasa Ramadan. Jangan lupa sebelum pelajaran pindah masuk, kalian baca terlebih dahulu mengenai hikmah puasa Ramadan. Refleksi pada kegiatan hari ini yaitu tentang kebaikan di bulan Ramadan, yaitu tentang memperbaikinya kebaikan. Contohnya apa aja tadi? Tadarus, Al-Quran, terus apa? Terus apa? Sedekah, terus apa lagi? Nah, iktikaf tadi. Jadi itu kegiatan kebaikan yang harus diperbanyak di bulan Ramadan. Oke. Jika berdoa mulai.